Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Baik, alhamdulillah. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Ya, alangkah lebih baiknya sebelum kita belajar, mari kita awali kegiatan ini dengan sama-sama membaca doa terlebih dahulu ya. Ikutin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pagi ini kita awali pelajaran SKI dengan membaca doa. Mudah-mudahan kita berharap agar proses pembelajaran ke depan dapat berjalan dengan hikmat dan bisa kalian cerna, bisa kalian pahami sehingga nantinya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak masih semangat? Baik, pelajaran kita hari ini adalah sejarah kebudayaan Islam. Materinya kita akan membahas tentang arah pra-Islam. Anak-anak, ada yang tahu di sini artinya pra itu apa? Pra adalah pra-UN, berarti pra itu adalah sebelum. Ya. Kita akan membahas materi kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Seperti apa kondisi bangsa Arab sebelum Islam? Tapi sebelum kita membahas materi inti, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu di awal tentang pentingnya belajar sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak, di sini siapa yang tahu? Ada yang tahu? Acungkan tangan, nanti dikasih nilai. Artinya sejarah itu apa? Ada yang tahu? Sejarah adalah kejadian masa lalu, peristiwa masa lalu, itu sejarah. Ya. Jadi kita akan belajar tentang peristiwa-peristiwa di masa lalu di dalam sejarah kebudayaan Islam ini. Tapi kita materinya hanya akan membahas tentang kebudayaan Islamnya saja. Ya, enggak membahas tentang sejarah secara umum, tapi kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, anak-anak, manfaat belajar sejarah itu apa? Kalau anak-anak amati, ya, apa yang terkandung di dalam Al-Quran, 1/3-nya, ya hampir 1/3-nya itu di dalamnya berbicara tentang sejarah. Ya, Allah menceritakan kisah-kisah kejadian masa lalu. Allah menceritakan kisahnya Nabi Musa. Allah menceritakan kisahnya Bani Israel. Allah menceritakan kisahnya Nabi Harun, Nabi Lut, Ibrahim, Adam, ya, Fir'aun dan lain sebagainya. Itu semuanya banyak tertuang di dalam Al-Quran. Untuk apa sih sebenarnya? Ini pasti ada pesan yang penting sekali, ya, agar kita mampu mempelajari, mengambil pelajaran. Anak-anak, begitu juga kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Ya. Kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Ini tujuannya adalah untuk mendapatkan pelajaran, untuk mendapatkan hikmah, ya, dari kejadian-kejadian masa lalu. Apa yang membuat Nabi Musa selamat ketika lautan terbelah? Apa yang membuat Fir'aun malah justru tertelan oleh lautan? Apa yang membuat Korun akhirnya terperosok ke dalam tanah dengan harta-hartanya tertimbun? Ya, sampai sekarang kalian pernah dengar yang namanya harta karun? Itu waktu dulu zamannya Nabi Musa ada seorang yang kaya raya, ya, sampai pintu-pintu hartanya itu, ya, oleh 10 orang dibopong, pintunya doang, kunci pintunya doang dibopong, itu masih berat. Bagaimana isinya di dalam? Itu yang disebut dengan korun, ya. Tapi Allah tenggelamkan ke dalam tanah gara-gara kikir
gara-gara bakhil, ya gara-gara tidak pernah sedekah dan zakat sehingga tertimbun. Nah, kalian pernah dengar istilah harta karun itu maksudnya gitu, ya, harta yang ada di dalam tanah mendapatkan upeti banyak, itu maksudnya adalah korun yang di sana. Ya, banyak peristiwa-peristiwa masa lalu yang bisa kalian pelajari, sehingga kalian bisa petik hikmahnya di hari ini. Oh, gara-gara korun akhirnya saya takut nih. Kita belajar dari masa lalu. Ya. Korun bisanya ditenggelamkan ke dalam tanah gara-gara tidak pernah sedekah. Nah, kita harus mengambil pelajaran. Nah, kalau kita punya harta ya sudah. Kalau kita punya harta jangan kikir, jangan bakhil. Gitu. Begitu juga apa yang membuat Fir'aun celaka. Oh, Fir'aun gara-gara zalim. Kita hindari. Nah, itu pentingnya belajar sejarah. Anak-anak, makanya di MTS kelas 1 ini kita akan belajar tentang sejarah budaya Islam supaya kita mendapatkan pelajaran hikmah dari kejadian masa lalu. Siap ya? Semangat. Masih semangat anak-anak? Masih. Baik, anak-anak, langsung saja kita akan masuk kepada materi intinya. Materi inti dalam pertemuan kita pagi ini adalah kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Seperti apa kondisi bangsa Arab sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad lahir, kondisinya seperti apa? Anak-anak, kondisi bangsa Arab sebelum Islam ini sering dikenal dengan istilah jahiliyah. Ya, bangsa jahiliyah. Jahiliyah itu artinya apa? Jahil itu artinya apa? Bodoh. Ya. Jadi orang bangsa Arab sebelum Islam hadir di sana, sebelum Nabi Muhammad lahir di sana, kondisi bangsa Arab itu terkenal dengan bangsa jahiliyah. Bangsa jahiliyah itu bukan berarti orang-orangnya bodoh-bodoh, bukan berarti mereka nggak bisa 1 tambah 1 2. Mereka bisa pintar dalam hal ilmu pengetahuan, tapi mereka jahil, bodoh dalam hal tauhid, moral dan akhlak. Anak-anak, orang-orang jahiliyah kondisi dulu Arab, kalau seandainya melahirkan bayi perempuan, itu mukanya marah, nggak suka, kecewa, tidak suka. Bahkan dikubur hidup-hidup bayi perempuan tersebut, dibunuh. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa perempuan-perempuan itu tidak bisa diajak berperan, tidak bisa membela keluarganya, tidak bisa membela sukunya, sehingga kaum perempuan itu lemah-lemah. Buat apa? Dikubur aja bayi-bayi perempuan. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu suka mengubur bayi hidup perempuan terutama. Untung kalian lahirnya di zaman sekarang dan di Indonesia gitu. Perempuan sangat dijunjung tinggi harkat derajatnya. Berbeda ketika bayi yang lahirnya adalah laki-laki. Ketika bayi yang lahir adalah seorang laki-laki, keluarganya senang, ya, gembira. Karena apa? Karena laki-laki kelak akan bisa membela keluarganya, diajak perang, bisa diajak gula, bisa diajak membela keluarganya. Itu laki-laki. Sehingga itulah kondisi bangsa Arab sebelum Islam tuh kayak gitu, suka mengubur bayi perempuan yang hidup-hidup. Udah karakter orang Arab itu keras-keras, mudah tersinggung, gampang emosi, dan sekalinya peperangan itu, ya, sampai turun temurun. Ya, selain itu apa sisi jahiliyahnya? Sisi jahiliyahnya lagi, ya, perempuan itu suaminya banyak. Ceweknya 1, perempuannya 1, laki-lakinya banyak, sehingga ketika melahirkan nggak tahu ini anak siapa. Ya, itu bangsa jahiliyah itu kayak gitu. Ya, si anak tersebut bingung, ini harusnya anaknya siapa. Kalau laki-lakinya 1, perempuannya banyak, jelas ya anaknya siapa. Ini mah perempuannya 1, tapi laki-lakinya banyak, 1 untuk semua perempuannya itu. Ya. Itu jahiliyah banget. Itu kondisi ya bangsa Arab. Ya, sebelum Islam. Terus kemudian dari sisi tauhid. Dari sisi tauhidnya apa?
Ada cerita yang sangat miris didengar. Dengarkan baik-baik. Bisa dibayangkan sama kalian. Ya. Bisa dibayangkan sama kalian. Kondisi bangsa Arab itu, masyarakat itu suka berdagang ke luar negeri. Dari Mekah ke Yaman, dari Mekah ke Persia, dari Mekah ke Syam, ya, suka berdagang. Li'ila fi Quraisy, ya. Jadi orang-orang Quraisy itu suka bepergian siang malam, ya, musim panas, musim hujan juga suka bepergian, pergi berdagang. Sudah menjadi kebiasaan bagi mereka kalau pulang dari dagang itu membawa oleh-oleh berupa patung berhala ditaruh di Ka'bah. Sampai-sampai di Ka'bah itu ada berhala, ada patung 360 jumlahnya patungnya itu. Bahkan ketika mau berangkat juga mereka suka kadang bawa patung-patung berhala di dalam perjalanan dengan anggapan si berhala tersebut bisa membawa keuntungan dalam perjalanan dagang. Ya. Ceritanya ada pedagang jahiliyah itu mau membuat berhala, tapi berhalanya tersebut terbuat dari gandum, dari roti, dari gandum, dari roti. Di paha kepalanya dibentuk, tangannya dibentuk, kakinya dibentuk. Sudah jadi, ya, disembah, dianggap Tuhan. Lalu kemudian berdoa kepada patung tersebut yang sudah dibuatnya. Wahai Tuhan, saya mau mengadakan perjalanan dagang. Mudah-mudahan Kau berkati, mudah-mudahan perdagangan hari ini memiliki keuntungan yang banyak. Dibawa si patungnya tersebut, diajak jalan dagang. Di tengah perjalanan kehabisan makanan dan minuman. Makanannya habis, minumannya habis. Tuhannya diletak. Wahai Tuhan, saya lapar, saya haus. Tuhan tersebut tidak bisa jawab, ya, tidak bisa berkata apapun, tidak bisa membalas doa. Dia, wahai Tuhan, bagaimana solusinya? Saya lapar, saya haus. Karena tidak ada jawaban, akhirnya si pedagang tersebut, ya Tuhan, izinkan saya untuk memakan bagian dari tangannya. Jadi tangannya dipotong, tangan berhala itu dipotong, dimakan sama dia. Wahai Tuhan, saya masih lapar. Tangan kirinya dipotong lagi, dimakan lagi. Wahai Tuhan, saya masih lapar lagi. Gak ada jawaban, akhirnya habis semua. Patung yang dibuat sendiri, disembah sendiri, dimakan sendiri. Itu jahiliyahnya dalam hal ketuhanan tauhid. Mereka penyembah berhala. Ya, selain itu juga kondisinya Arab sebelum Islam itu suka mabuk-mabukan, suka zina, ya, suka membunuh. Itu tradisi kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, Nabi Muhammad kelak bakal diutus di kondisi bangsa yang seperti itu. Di kondisi keadaan yang seperti itulah Nabi Muhammad diutus. Ya. Nabi Muhammad tugasnya merubah agar kondisinya menjadi bermoral, berakhlak. Tugasnya itu adalah tugas Nabi Muhammad. Anak-anak masih semangat? Masih. Baik, anak-anak, kita akan menceritakan juga, ya, peristiwa Nabi Muhammad lahir. Coba acungkan tangan. Siapa yang tahu di sini Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Anak-anak, tahun gajah itu apa? Tahun gajah itu apa? Anak-anak, tahun gajah ini ada peristiwa yang melatar belakangnya. Dulu di Yaman ada namanya Raja Abraha. Apa? Raja Abraha. Raja Abraha ini raja yang tidak suka sekali dengan bangunan Ka'bah sehingga ingin dihancurkan. Ya. Raja Abraha ini membawa pasukan-pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Dengan membawa pasukan ribuan, dengan memakai gajah. Dengan memakai gajah menuju Mekah. Di tengah perjalanan, gajahnya ini mau memasuki Mekah itu nggak bisa berjalan. Gajahnya itu diam aja, maju enggak. Kalau disuruh mundur mau, suruh berbalik mau,
Tapi kalau disuruh maju enggak, malah duduk gitu. Walaupun gajahnya dipecut, walaupun gajahnya didorong, dipaksa, tetap nggak mau maju gajahnya tersebut. Ada tanda-tanda. Ya akhirnya apa? Tidak lama berselang, ya disinilah Allah mengirimkan ya burung ababil. Burung ababil dengan membawa batu, dari satu burung 3 batu diparuh di kakinya kanan dan kiri, dilemparilah pasukan-pasukan bergajah tersebut oleh burung ababil dari batu. Ya. Burung ababil membawa batu-batu dari sijil. Inilah yang diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Siapa yang tahu di sini surat Al-Fil? Bunyikan. Bismillah. Alam. Bagus, tepuk tangan anak-anak. Ini Bapak nanti kasih nilai ya. Yang bisa jawab itu Bapak kasih nilai ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana yang Allah perbuat terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah telah membuat usaha-usaha yang dilakukan oleh pasukan bergajah itu sia-sia. Walaupun Raja Abraham membawa ribuan pasukan untuk menghancurkan Ka'bah, itu sia-sia. Enggak ada gunanya sama sekali. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengutus kepada mereka pasukan bergajah tayran ababil, burung ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil, yang melempari mereka pasukan-pasukan bergajah itu batu-batu dari neraka sijil, batu yang sangat panas. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, yang kemudian membuat mereka itu ya hancur, leleh, melebur, seperti halnya daun-daun dimakan ulat. Kalian pernah lihat dedaunan yang dimakan ulat? Pernah? Ya, yang digerogotin ulat pernah lihat? Seperti itulah ketika batu melempar batu terkena pasukan bergajah, itu tubuhnya mulai hancur. Dan di setiap batu itu sudah ada tulisan nama-namanya. Abraham itu kejar batunya, nggak bisa lari kemanapun lari, dikejar oleh batu tersebut. Itulah yang disebut dengan peristiwa tahun gajah. Jadi dari peristiwa tersebut enggak lama Nabi Muhammad lahir, manusia yang paling agung lahir, sehingga dikenal dengan peristiwa tahun gajah. Ya. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan ketika Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, tahun gajahnya ini yang dimaksudnya adalah enggak lama dari peristiwa tersebut Nabi Muhammad lahir. Anak-anak, Nabi Muhammad juga manusia. Nabi Muhammad juga punya ayah, punya ibu. Coba acungkan tangan, siapa yang tahu siapa ayahnya Nabi Muhammad? Ayahnya Nabi Muhammad adalah Abdullah. Bagus, tepuk tangan. Siapa yang tahu ibunya Nabi Muhammad? Siti Aminah. Bagus, tepuk tangan lagi dong. Siapa yang tahu kakeknya Nabi Muhammad? Siapa? Abu Thalib. Itu pamannya. Kalau kakeknya adalah Abdul Muthalib. Bagus, gak apa-apa ya. Jawab bareng-bareng. Jawab bareng-bareng. Siapa tokoh kartun Jepang berbentuk kucing yang punya tanda kantong ajaib? Siapa? Jawab bareng-bareng. Jawab bareng-bareng siapa? Jawab bareng-bareng lagi ya. Siapa tokoh kartun ninja yang paling terkenal yang punya teman namanya Sasuke dan Sakura? Siapa namanya? Jawab bareng-bareng siapa? Naruto. Anak-anak, jawab bareng-bareng. Ya. Siapa cucunya Nabi Muhammad? Hasan. Baru satu orang.
generasi sekarang itu lebih banyak tahu ya, malah tokoh-tokoh kartun ya, tokoh-tokoh di luar Islam, tokoh-tokoh di Islam sendiri nggak ada yang tahu karena kurang belajar. Ya, ini sangat miris. Dari sekian orang yang jawab satu orang. Tapi kalau ditanya siapa tokoh kartun, jawabnya bareng-bareng. Itu tandanya kalian ya banyak yang harus dipelajari lagi tentang sejarah budaya Islam. Ya, ini generasi sekarang sungguh prihatin. Ya, kalau tidak belajar sejarah Islam, mau siapa lagi yang akan mempelajarinya kalau bukan kita? Ya, baik anak-anak, Nabi Muhammad itu juga manusia, lahir dari seorang ibu, punya ayah, punya ibu juga. Ya. Nabi Muhammad juga kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, kalau terkena sayangan pedang ya berdarah. Sama, Nabi Muhammad juga manusia. Tapi bedanya Muhammad ini adalah calon yang sudah disiapkan oleh Allah untuk menjadi nabi, sehingga dari kecilnya pun sudah dipersiapkan. Dari kecilnya pun terbebas dari dosa, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, tidak pernah melakukan keburukan. Itu dari kecil. Karena ada peristiwa yang sangat penting sekali. Ya, ini ketika usianya Nabi Muhammad 3-4 tahunan, ketika masih kecil, dan itu masih di dalam susuannya Halimatus Sa'diyah. Ya. Ketika karena ibunya Siti Aminah ini sibuk, ibunya dititipin ke Halimatus Sa'diyah. Ya. Di Halimatus Sa'diyah punya anak juga. Halimatus Sa'diyah lagi main sama anak Halimatus Sa'diyah, lagi main ke kebun. Ya. Muhammad kecil dengan anaknya Halimah main di kebun. Ketika waktu main, Nabi Muhammad diculik, dibawa oleh dua makhluk yang berbaju putih, yang berjubah putih. Muhammad kecil dibawa terus kemudian diletakkan di batu besar terlentang. Yang satu berkata, si makhluk putihnya tersebut, apakah ini orangnya? Si makhluk yang putihnya lagi menjawab, ya ini orangnya. Enggak lama Muhammad kecil dibelah dadanya, diambil hatinya, dicuci, dibersihkan. Dari kecilnya Nabi Muhammad kecil itu sudah dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran penyakit-penyakit. Dari kecilnya benar-benar sangat dijaga, sehingga Nabi Muhammad itu adalah maksum, terbebas dari dosa, tidak pernah berbohong sedikit pun, tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun. Dan ada kisahnya lagi, anak-anak. Ketika Nabi Muhammad usianya belasan tahun, usia SMA, ya, waktu itu teman-temannya ngajak untuk nonton konser, karena ada yang hajatan di sana itu biasanya ngundang ya penari-penari yang pakaiannya seksi, menari, joget-joget. Muhammad itu diajak ayo nonton. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad tidak jadi nonton. Karena apa? Karena Nabi Muhammad diberikan rasa kantuk yang hebat sehingga ketiduran, tidak jadi nontonnya. Itu benar-benar dijaga banget, tidak pernah melakukan kesalahan, bahkan matanya pun tidak pernah melihat ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu Nabi Muhammad kecil, ya. Nabi Muhammad kecil. Anak-anak, ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya? Tadi siapa yang mau bertanya? Siapa? Acungkan tangan. Yang mau bertanya tadi siapa? Ya. Kenapa disebut bangsa jahiliyah? Baik. Ya, bagus pertanyaannya. Ini tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Berani bertanya ya, berani bertanya. Apa yang dimaksud dengan bangsa jahiliyah? Siapa yang tahu? Ada yang jawab? Bangsa jahiliyah. Kenapa disebut bangsa jahiliyah? Karena satu bangsa. Apa? Karena saat itu bangsa apa? Apa? Masih ingat? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Berani jawab, lupa juga nggak apa-apa. Ya. Ada lagi yang berani jawab, nggak apa-apa. Bagus tadi itu, sini. Berani jawab aja dulu. Karena apa? Kira-kira kenapa disebut dengan bangsa jahiliyah? Jahiliyah artinya apa? Kebodohan. Ya. Disebut dengan bangsa jahiliyah ini karena bangsa Arab di sana jauh dari nilai-nilai akhlak, jauh dari nilai-nilai moral, jauh dari peri kemanusiaan.
ya, terus kemudian jauh dari nilai-nilai tauhid. Bangsa Arab itu menyembah berhala. Coba bayangkan sama kalian ya, patung batu dibuat sendiri, dipahat, dibentuk, kemudian disembah-sembah. Ini kan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin si batu tersebut bisa menolong kita? Bagaimana mungkin si batu itu dapat memberikan pertolongan kepada kita, sedangkan batunya dibuat sama kita? Jadi nggak akan mungkin masuk akal. Begitu juga kalau kalian nih punya batu alit, ya, kalian pahat, hias-hias bagus, terus kemudian kalian sembah-sembah. Itu kan orang akalnya kemana? Batu yang dibuat sendiri, ya, dianggap Tuhan disembah-sembah. Begitu juga orang Arab, ya. Itu yang dimaksud dengan bangsa jahiliyah. Dibunuh bayi perempuannya, ya, yang baru hidup, dikuburkan hidup-hidup. Ini kejadian bangsa jahiliyah. Oke, paham sampai sini anak-anak? Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Oke, nah tadi ya, siapa yang mau menjawab kenapa disebut tahun gajah? Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Alasannya karena apa? Ada yang tahu? Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada peristiwa penting. Tepuk tangan dulu. Karena pada waktu itu ada peristiwa penting, yaitu di mana penyerangan Raja Abraha dengan membawa pasukan bergajah, sehingga Nabi Muhammad lahir dikenal dengan istilahnya tahun gajah. Ya anak-anak, itu tahun gajah. Anak-anak, kita akan membahas ini ke depan, ya. Kita akan membahas ini ke depan. Perlu anak-anak ketahui, Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul itu ketika usia berapa tahun? Ada yang tahu? Muhammad kecil borojol, ya, dari kecil itu nggak langsung jadi nabi, nggak langsung jadi Rasul. Nabi Muhammad itu manusia biasa dulu sampai usia 40 tahun. Baru ketika usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul dengan ditandai Nabi Muhammad diberikan wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Anak-anak, inilah surat Al-Alaq yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad. Itu bukan Al-Baqarah, Al-Fatihah, An-Nas, tapi Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu tersebut nih, barulah Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, barulah Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi. Ada yang masih ingat? Berarti usia berapa tahun Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, jadi Nabi? 40 tahun. Jadi sebelum 40 tahun Nabi Muhammad manusia biasa, ya, manusia yang belum ditugasi untuk mengemban amanah kerasulan, ya, yang ditugasi belum ditugasi untuk berdakwah, ya. Tapi ketika usia 40 tahun Nabi Muhammad berdakwah. Nih, Nabi Muhammad dakwah meninggal ketika usia berapa tahun? Ada yang tahu? 63 tahun. Dari 40 menuju 63 berapa tahun? 40 menuju 63 berarti berapa tahun? 23. Berarti cuma waktunya 23 tahun Nabi Muhammad ngajak orang-orang kafir Quraisy dengan Allah. Nabi Muhammad ini dikasih waktu cuma 23 tahun dakwah itu di Makkah dan di Madinah. Tapi apa yang terjadi? Masyarakat Arab yang tadinya jahiliyah, yang tadinya tidak bermoral, yang tadinya suka minum minuman, yang tadinya suka berjudi, yang tadinya suka minum minuman keras, yang tadinya suka membunuh, yang tadinya suka berperang, ketika Nabi Muhammad berdakwah di sana, semuanya bangsa Arab menjadi bangsa yang bermoral, yang beretika, bangsanya jadi rukun, hidupnya damai. Bangsa yang tadinya menyembah berhala jadi bangsa yang tauhid. Hanya waktunya 23 tahun. Akhirnya banyak berbondong-bondong masuk Islam. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Ya, banyak waktu itu yang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Ya, banyak orang-orang Arab yang tadinya suka berperang jadi berdamai satu sama lainnya.
terus kemudian saling mengasihi satu sama lainnya. Ya, tadinya berzina enggak ada yang berzina, ya. Terus kemudian tadinya pernikahan yang enggak jelas jadi jelas, semuanya dirubah oleh Nabi Muhammad. Waktunya 23 tahun. Bayangkan Nabi dakwah, dia siang malam ngajak kepada Allah. Nabi Nuh itu waktunya 950 tahun Nabi Nuh. Diecek Nabi Nuh, dihina Nabi Nuh. 950 tahun sehingga akhirnya bosan. Ya Allah, saya sudah siang malam selama 950 tahun ngajak kaum saya untuk menyembahmu, hanya sedikit, cuma ada 12 orang. Cuma ada 12 orang yang percaya. Ya Allah, binasakanlah orang. Akhirnya Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal besar. Nabi Nuh mau mengangkut 12 orang, kemudian mengangkut hewan-hewan yang masih bisa diangkut. Banjir besar, semuanya binasa. Nabi Nuh dakwah itu lamanya 950 tahun. Ya, tapi pengikutnya 12 orang. Nabi Muhammad waktunya 23 tahun bisa merubah keadaan bangsa Arab yang jahiliyah, yang bodoh, menuju bangsa yang berperadaban, bangsa yang disegani, bangsa yang dihormati, bangsa yang ditakuti. Itu anak-anak. Jadi pelajaran sejarah budaya Islam pagi ini ya tentang Arab pra-Islam. Kita akan membahas tentang Arab pra-Islam, sirah nabawiyah ke depannya. Ya. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah aktif dalam proses pembelajaran. Bapak apresiasi, nanti Bapak kasih nilai. Ya, yang bertanya, ya yang menjawab, ini Bapak nanti kasih nilai ya. Tak lupa nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana biografinya Nabi Muhammad. Ya, biografinya Nabi Muhammad. Baik, anak-anak masih semangat ya? Kalau masih semangat, ya kita adakan kuis pertanyaan. Siapa yang menjawab, nanti Bapak kasih hadiah uang. Selain nilai, Bapak kasih hadiah uang, ya. Tapi dijawab, ya, dijawab. Oke, dijawab. Siapa orang yang menyusui Nabi Muhammad waktu kecil? Siti Halimah. Halimah itu dia kurang tepat sebenarnya, ada Sitinya. Udah nggak apa-apa, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Nanti jawabnya. Siapkan. Acungkan tangan lagi. Acungkan tangan lagi. Acungkan tangan lagi baik-baik ya. Siapa pamannya Nabi Muhammad? Abu Thalib. Siapa namanya nih? Namanya? Siti Soleha. Tepuk tangan untuk Siti Soleha. Ini udah 2 kali, udah dapat bonus uang juga, nilai juga. Waktu SD-nya kali berapa? Enggak ada. Wah. Tapi suka sejarah ya. Oke, baik. Anak-anak, Bapak mau tanya, siapa raja yang mau menyerang Ka'bah itu siapa? Raja Abraham. Namanya siapa? Roni. Tepuk tangan untuk Roni. Kasih nilai uang juga nih ya. Kemudian, ya 2 pertanyaan lagi. 2 pertanyaan lagi. Yang jawab berarti dia nyimak dengan baik apa yang Bapak jelaskan. Ya. Kalau yang tidur, yang gak memperhatikan, yang melamun, itu pasti gak paham nantinya ya. Bapak nanya lagi nih. Ya. Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Lengkap, yang lengkap. 12 Senin 12 Rabiul Awal tahun siapa namanya? Zilan. Tepuk tangan dong untuk Zilan. Bagus. Satu lagi pertanyaan terakhir nih, rebutan nih ya, kasih nilai, kasih uang juga. Nih. Ya, simak baik-baik ya, simak baik-baik. Pada usia berapa tahun Nabi Muhammad